Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini tujuan kita mempelajari materi ini yaitu di antaranya. Nah, setelah kegiatan daring, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil sebuah penelitian. Kemudian, yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kemudian, yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan yang keempat, diharapkan siswa dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam bidang IPA atau sains, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa produk sains, produk yang dihasilkan dari pengembangan ilmu pengetahuan alam. Bisa kalian lihat anak-anak, di situ ada ponsel atau HP. Kemudian ada koran digital, TV LED, TV plasma. Lalu yang terakhir ada alat olahraga yaitu treadmill. Nah, kita bahas yang pertama, HP atau ponsel. Di era global ini, siapa sih yang nggak punya ponsel? Nggak ada ya, hampir semua orang punya HP. Apalagi di saat seperti ini kita harus belajar via daring. Nah, otomatis HP atau ponsel ini adalah kebutuhan yang paling pokok untuk kita saat ini. Betul? Yang kedua yaitu koran digital. Kalau dulu zamannya Ibu masih kecil, koran itu masih berupa cetakan di atas kertas anak-anak. Seperti itu, ya. Tapi sekarang dengan sebuah tablet gitu ya, kita itu bisa mendownload aplikasi koran digital sehingga tidak perlu lagi koran yang dicetak di kertas gitu. Dengan cukup memegang HP saja kita sudah bisa mendapatkan bacaan koran digital. Kemudian TV LED, TV plasma. Dulu itu TV ukurannya sangat besar anak-anak. Pertama kali Ibu melihat TV itu bentuknya seperti tabung, namanya TV tabung. Ukurannya gede dan memakan banyak tempat. Tapi bandingkan dengan sekarang, TV-TV yang kalian lihat, pastilah sudah tipis semua, layarnya gede gitu ya. Namanya TV LED atau TV plasma. Oke, next selanjutnya. Nah, penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, diantaranya yaitu pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Apa sih Ibu pengamatan itu? Oke, Ibu jelaskan. Pengamatan di sini pastilah seorang peneliti atau seorang ilmuwan jika mau melakukan pengamatan pasti akan memerlukan namanya alat panca indera, alat indera anak-anak. Di antaranya bisa indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba gitu ya. Nah, contohnya misal seorang pengamat atau peneliti ingin mendapatkan data hasil pengukuran panjang meja misalnya. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan sebuah alat indera untuk membaca skala alat ukur. Seperti itu. Otomatis dalam melakukan sebuah pengamatan akan selalu membutuhkan alat indera. Selanjutnya inferensi. Inferensi di sini yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan.
Jadi penjelasan tersebut digunakan untuk menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu hasil penyelidikan atau penelitian para ilmuwan tadi harusnya di-share atau diberitahukan kepada orang lain. Nah, cara menyajikannya berupa apa? Bisa berupa tabel, grafik, bagan, atau gambar. Seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, bicara mengenai ilmu sains, ilmu IPA anak-anak, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari alam beserta aspek-aspeknya. Ada 3 cabang dalam ilmu sains anak-anak, yakni biologi, fisika, dan kimia. Kita bahas yang pertama dulu, ilmu biologi. Biologi itu berasal dari bahasa Latin, terdiri dari 2 kata, yakni bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Sekarang pertanyaan Ibu, apa saja cabang ilmu yang bisa dipelajari dalam biologi? Coba kalian cari di internet atau di buku-buku. Ya, dapatkan sebanyak-banyaknya. Ini cabang ilmunya banyak sekali anak-anak ya. Next. Nah, bicara mengenai sebuah penelitian, maka para peneliti itu harus menerapkan sebuah metode, namanya metode ilmiah. Ada 6 langkah yang akan Ibu jabarkan mengenai metode ilmiah. Langkah yang pertama yaitu melakukan observasi awal. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, lalu menyusun hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, dilanjutkan menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan, dan yang terakhir hasilnya itu dipublikasikan. Betul. Oke, kita kupas satu-satu ya anak-anak. Pertama, observasi awal. Observasi nama lainnya adalah pengamatan. Jadi seorang ilmuwan yang akan melakukan penelitian diawali dengan melakukan pengamatan anak-anak, pengamatan di sekitar mereka, gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari. Atau pengamatan ini bisa dari suatu sumber bacaan pustaka bisa, atau mengamati atau pengamatannya penelitian terdahulu yang sudah selesai dilakukan, diteliti lagi, dilanjutkan itu bisa. Nah, ini namanya observasi awal namanya. Dalam kehidupan sehari-hari, misal Ibu mau melakukan observasi di sekitar Ibu ya, di sekeliling Ibu. Ibu melihat sekerumunan lalat menghinggap atau menghinggapi sekerat daging yang busuk. Nah, ini permisalan ya. Nah, kemudian itu sebagai observasi awal Ibu. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam merumuskan sebuah masalah, maka dikemas dalam bentuk sebuah pertanyaan, kalimat pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat, di mana rumusan masalah tadi harus dapat diuji dan dipecahkan, seperti itu. Jadi tadi ya, balik lagi ke observasi awal Ibu, yaitu ada sekerumunan lalat yang menghinggapi sekerat daging yang busuk. Itu observasi atau pengamatan awalnya. Sekarang dari observasi itu Ibu rumuskan sebuah masalah. Seperti ini. Apakah lalat tersebut dihasilkan oleh daging yang busuk tadi? Nah, rumusan masalahnya seperti itu. Dalam bentuk pertanyaan ya. Apakah kerumunan lalat tersebut dihasilkan oleh sekerat daging busuk tadi? Nah, seperti itu. Next, setelah merumuskan masalah yaitu menyusun hipotesis.
Hipotesis ini nama lainnya jawaban sementara. Jawaban sementara tadi masih perlu dicari kebenarannya. Oke, dari rumusan masalah dan observasi Ibu tadi, Ibu mau menyusun sebuah hipotesis. Hipotesisnya seperti ini. Jawaban sementara Ibu ya. Kerumunan lalat tidak dihasilkan oleh sekerat daging yang busuk. Hanya lalatlah yang menghasilkan lalat yang lain. Nah, jawaban Ibu sementaranya seperti itu. Bisa dipahami? Bukan sekerat daging yang menghasilkan lalat, tapi hanya lalatlah yang bisa menghasilkan lalat yang lain. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, setelah menyusun sebuah hipotesis atau jawaban sementara, dilanjutkan dengan melakukan eksperimen. Kita buktikan kebenaran dari hipotesis tadi. Maka dilakukanlah sebuah percobaan anak-anak. Selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Setelah percobaannya selesai dilakukan, maka kita bisa membuat kesimpulan di mana ada dua kemungkinan. Bisa saja hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Kalau diterima berarti jawabannya iya, benar bahwa lalat tidak dihasilkan sekerat daging busuk, tapi hanya lalatlah yang mampu menghasilkan lalat yang lain. Atau jika ditolak, berarti jawaban Ibu tadi salah. Seperti itu. Yang terakhir yaitu publikasi, menginformasikan kepada orang lain hasil dari eksperimen kita, agar orang lain tuh tahu atau bisa menguji coba kembali. Demikian anak-anak 6 langkah metode ilmiah yang dijelaskan Ibu. Sekarang Ibu mempunyai contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa merancang langkah-langkah metode ilmiahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya. Surat dari Banyumas, Jawa Tengah. Teman-teman, saat ini saya mengirimkan surat dari tanah kelahiran saya. Dengan surat ini saya memohon pertolongan teman-teman. Di daerah saya sangat sulit mendapatkan air bersih. Di dekat tempat saya ada sungai kecil, tetapi airnya coklat. Sedangkan untuk mendapatkan air bersih, saya harus berjalan 5 km jauhnya sambil memikul jerigen. Bisakah teman-teman membantu saya mencari cara untuk menyaring air yang coklat tadi supaya bersih? Supaya saya tidak harus berjalan jauh untuk mendapatkan